Banyak orang yang mengalami stres datang dengan saya ketika saya tanya, ternyata dia stres. Jadi kalau kita dalam keadaan stres, maka seksual kita tidak akan pernah normal, tidak akan pernah menjadi perkasa. Sahabat sehat, Klinik Herbal Nirmalasari. Pagi hari ini tampil dengan Dapur Sehat Nirmalasari. Pagi hari ini kita akan membicarakan, kita akan membuat seorang laki-laki menjadi perkasa. Kalau saya lihat dan saya alami bagaimana banyak sekali orang-orang yang datang di klinik saya yang masih berumur sekitar 40 sampai dengan 50 tahun mengeluhkan bahwa dia tidak perkasa. Ternyata ketika dia ditanya, memang karena tidak akan dapat perkasa, karena dia punya masalah dengan kencing manis. Jadi kalau kita orang-orang yang mengalami kencing manis, itu seperti timbangan. Kalau kencing manisnya naik tinggi, gula darahnya tinggi, seksualnya turun. Kalau kencing manisnya turun, seksualnya naik. Nah, nanti bagaimana? Orang-orang ini walaupun dikasih obat apapun, dia tidak pernah menjadi perkasa. Oleh karena itu, turunkan gula darahnya. Maka dia akan menjadi perkasa. Lihat link di atas. Buka link saya di atas yang saya sudah pernah ceritakan bagaimana menurunkan gula darah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami stres. Laki-laki yang mengalami stres. Banyak orang yang mengalami stres datang dengan saya ketika saya tanya, ternyata dia stres. Jadi kalau kita dalam keadaan stres, maka seksual kita tidak akan pernah normal, tidak akan pernah menjadi perkasa. Itu hanya dua orang yang tidak dapat menjadi perkasa. Orang lain semuanya dapat menjadi perkasa. Nah, simak apa yang harus dimakan supaya dia menjadi perkasa. Kalau Anda mengkonsumsi ramuan herbal ini, kita tidak dapat berpikiran bahwa saya sesaat itu akan menjadi seorang yang perkasa. Tapi dia akan bertahap nanti. Kira-kira 10 hari kemudian, kalau Anda minum obat ini terus-menerus, maka dalam 10 hari Anda sudah siap tempur. Tidak perlu lagi berpikir ini, berpikir itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita siapkan. Yang pertama, kita harus siapkan adalah jahe merah. Jahe merah, ya, kita siapkan. Kemudian, jeruk nipis. Ya. Kemudian, kita siapkan nanti 1 biji telur ayam kampung. Yang ketiga, kita akan siapkan lada. Kemudian kita siapkan madu. Madu, ya. Madu, cari madu yang murni. Jangan madu yang dari gula. Nah, nanti kita akan parut nanas ini. Jahe ini jahe merah kita akan parut ya. Nah, ini ya, jahenya. Nah, sudah dikupas semua. Lalu saya sudah siapkan parutannya. Lalu kita akan peras jahe ini dengan kain kasa steril, ya. Dengan kain kasa steril kita peras, kita ambil airnya. Begitu ya. Kalau seandainya nanti airnya ini kurang banyak atau kurang ini, tetapi saya rasa cukup karena jahe sebegini ini cukup ya. Jadi kita peras nanti jahe ini. Nah, kita lihat ini. Nah, dia sudah mulai keluar air ya. Nah, ini kita peras ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, lihat tuh ya. Nah, itu sudah cukup. Sudah cukup ini. Oke. Ini sudah pedas dan sudah wangi. Oke. Setelah kita masukkan jahe, nah, kita masukkan, boleh jeruk nipis, boleh telur. Kita masukkan telur ya. Oke. Telur ini kita ambil kuningnya. Aduh. Kuning telur yang kita ambil ya. Oke. Kita masukkan kuning telur ini. Setelah itu kita masukkan lagi lada. Kita masukkan lada sedikit. Ya, lada. Lada ini gunanya untuk menghilangkan amisnya ya. Kemudian kita masukkan jeruk nipis, kita iris. Nah, jeruk nipis ini
Anda yang sukanya nanti lebih asam, boleh Anda tambahkan lebih banyak jeruk nipisnya. Tapi kalau Anda suka asam-asam manis, maka cukup diperas sekian. Oke. Nah, peras. Lalu aduk. Dikocok dulu. Ya, dikocok agak lama. Supaya dia nanti minumnya enak ya. Setelah dikocok nanti, begini jadinya. Ya. Nah, setelah dikocok, baru kita masukkan madu. Nah, madu ini madu murni, dia meledak dia, ya. Ini madu ya. Masukkan madu murni secukupnya. Jadi Anda suka manis, boleh lakukan banyak. Anda tidak suka manis, sedikit saja. Ya. Laju diaduk seperti ini sampai dia rata. Nah, dia akan menjadi agak kental. Saya ingatkan kepada Anda sekalian, jangan sekali-kali memasukkan telur dicampur dengan madu. Kalau itu madunya asli, maka telur yang kuning telur ini akan menjadi sangat keras. Lengket, nanti dia tidak dapat diminum. Jadi, masukkan dulu semua ramuan ini tanpa madu. Madu ada yang terakhir. Kalau Anda masukkan telur, lalu Anda kocok dengan madu, dia akan keras, nggak dapat diminum nanti. Ya, kalau madunya asli, kalau madunya nggak asli, nggak jadi masalah. Tapi madu harus pakai yang asli. Ya, masukkan semua jeruk nipis, masukkan lada, lalu baru masukkan telur yang terakhir dan siap diminum. Minumlah ini untuk kalau Anda benar-benar ada masalah, minum ini setiap pagi. 1 kali cukup. Selama 10 hari Anda akan melihat ada suatu perubahan. Kemudian nanti setelah 10 hari Anda perubahan, Anda boleh minum dalam 1 minggu itu 2 kali. Minum 2 kali, 2 kali, 2 kali. Sampai nanti dia normal. Nanti kalau dia sudah normal, Anda tidak perlu lagi minum ini. Sama dengan orang berperang, dia sudah siap perang. Nah, itulah yang simpel sekali sebetulnya. Simpel sekali. Membuat seorang laki-laki perkasa. Nah, kemudian ada makanan yang lagi yang harus Anda konsumsi, ya. Makanan yang Anda harus konsumsi adalah kucai. Anda harus tahu kucai ya. Kucai ini dia punya daun kecil. Daunnya kecil. Tetapi dia punya masalah, dia punya kekuatan luar biasa. Dia punya kekuatan sangat besar. Kucai ini sangat besar kekuatannya, ya. Dia kecil ya. Kucai ini daun dengan akarnya. Yang kita pakai daun dengan daun aja, dengan batangnya ya. Kucai ini ada kembangnya, ada kembang kucai, lalu ada biji kucai. Nanti semuanya dapat menjadi obat, ya. Nah, obat yang pertama kucai ini kita guna banyak sekali ya. Pertama kita gunakan untuk organ intim laki-laki dan perempuan, kucai ini. Dia akan mengobati, memperbaiki, ya. Kemudian dia juga dapat menurunkan kolesterol. Kemudian dia dapat juga memperbaiki memori otak. Nah, kalau untuk wanita, dia akan memperbaiki keputihan yang ada di wanita. Yaitu kita akan pakai nanti biji kucai untuk wanita yang mengalami keputihan. Wanita yang juga mandul, nanti kita akan pakai biji kucai juga. Dan kita pakai kucai juga, ya. Wanita yang keputihan, tadi saya sudah katakan keputihan ya. Keputihan itu kita pakai nanti biji kucai dengan biji teratai. Itu kita pakai nanti ya. Tapi hari ini kita bicara mengenai untuk organ seksual laki-laki dulu. Nah, bagaimana kucai ini yang harus kita buat atau kita makan? Tadi selain yang saya katakan tadi, kucai ini dia punya kecil tetapi dia punya serat agak keras. Dan dia sangat baik untuk memperbaiki sistem pencernaan. Orang-orang yang mengalami konstipasi atau susah BAB, maka kalau dia makan kucai, maka BAB-nya akan menjadi normal. Nah, siapkan kucai untuk 1 biji telur. 1 biji telur, kita akan pakai nanti 50 gram kucai. Kalau 2 biji, maka 100 gram.
Ya. Jadi kucai kita siapkan, kita akan potong. Nah, sahabat sehat, inilah kucai yang sudah saya potong. Tetapi sebaiknya Anda potong sedikit lebih panjang dari yang saya potong. Karena pemanfaatan kucai ini selain daripada untuk organ intim, dia memperbaiki sistem pencernaan. Kalau dia dipotong pendek, maka dia tidak akan seratnya hancur, dia tidak akan bisa membersihkan usus Anda. Jadi potong sedikit agak lebih panjang. Jadi untuk satu biji telur kita akan pakai 50 gram. Kalau 50 gram kucai ya. Tapi kalau Anda nanti pakai 2 biji, maka 100 gram. Karena kucainya agak banyak, karena kita perlukan kucai ini menjadi obat. Telurnya itu sebagai penyambungnya aja ya, pengikatnya ya. Jadi kita masukkan kucai, kemudian kita akan kita masukkan nanti jahe. Ini jahe yang sudah digoreng. Jahe yang sudah digoreng kita masukkan ya. Kita masukkan jahe yang sudah digoreng secukupnya gitu. Kemudian kita masukkan nanti garam. Kita masukkan sedikit garam. Kita masukkan lada. Lada agak banyak, tidak jadi masalah, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kemudian kita masukkan minyak wijen atau oleum sesame atau minyak apa namanya, kalau minyak wijen ini minyak, kalau disebut ini oleum sesame ya, oleum sesame kita masukkan sedikit aja, untuk memang harus dimasukkan sini. Dah begitu ya, kita masukkan oleum sesame, lalu kita aduk. Kita aduk dulu menjadi rata. Ambil kita tekan-tekan sedikit ya jahenya supaya dia rata ya. Ini jahe ya. Baru kita masukkan telur. Oke, telur 1 biji ya. Oke. Telur kita pecahkan, kita aduk sampai dia merata. Saya aduk dengan garpu lebih bagus dia. Nah, kemudian kita goreng. Kita masukkan minyak goreng. Kita masukkan minyak goreng secukupnya. Ya, kita tunggu sebentar. Lalu nanti kita mulai menggoreng. Nah, kita mulai menggoreng ya. Nah, seperti ini. Ya. Biarkan dulu. Baru nanti kecilkan apinya. Nah, coba lihat. Ini kan anunya banyak sekali, kucainya terapung di atas. Ya. Nah, gitu.
ini ya, kita akan kecilkan apinya sehingga dia kering. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan balikkan ini. Nah, tuh. Tuh ya, kita balikkan lagi. Ini sudah siap. Sebentar lagi kita akan angkat ini. Oke, ini sudah siap digoreng. Ya, nah itu. Oke, kita matikan. Kita masukkan di piring dan kita siap dimakan. Nanti kameramen saya akan mencoba ini. Ya, inilah. Nanti kita akan, selain daripada minum ramuan itu, kita akan juga makan ini. Kalau bisa makan telur kucai ini. Itu dalam 1 minggu itu 2-3 kali kita pakaikan ya. Nanti sampai dia normal, kita kurangi semua nanti. Mudah-mudahan semuanya menjadi sehat, semuanya menjadi bagus, semua menjadi pria yang perkasa. Terima kasih, kita ketemu kembali.